Akhirnya Xiaomi ngeluncurin juga nih seri flagship di Indonesia setelah setahun vakum. Xiaomi 14. Gue udah pakai smartphone ini selama beberapa hari terakhir. Dan ini nih, impresi lengkap, review lengkap gue soal Xiaomi 14 dari mulai benchmark, ngebahas desainnya, sampai kameranya yang oke. Stay tune terus! Salah satu hal yang gue suka dari Xiaomi 14 adalah form factor-nya yang kompak banget. Ukurannya tuh nggak gede, nggak terlalu kecil juga kayak Zenfone 10 atau Zenfone 9, nggak terlalu gede banget kayak Samsung Galaxy S24 Ultra, normal aja, jadi pas di genggaman, dengan ukuran layar yang juga pas, 6,36 inci, jenisnya OLED. Layar ini menurut gue salah satu layar yang gonjreng sih untuk sebuah smartphone Android karena resolusinya tinggi. Terus refresh rate-nya adaptif juga di 120 Hz, udah ngedukung HDR10+, Dolby Vision pula. Jadi kalian yang suka nonton konten-konten di resolusi tinggi, apalagi mode HDR di YouTube, udah pasti bakal puas nontonin konten di smartphone ini. Bezel di sekeliling layarnya tuh tipis juga, simetris pula dengan satu punch hole atau lubang kamera di bagian tengah atasnya. Nah, kalau kalian ngerasa punch hole-nya tuh ganggu banget, punch hole-nya bisa ditutupin pakai bar hitam dengan fitur hide notch. Kalian bisa nemuin fiturnya di pengaturan display. Cuman ya, menurut gua begini pun tampilannya udah oke sih untuk Xiaomi 14 ini. Ngomongin soal build quality-nya, smartphone itu dibikin pakai sasis aluminium yang menurut gua udah solid, udah wajib banget ada di sebuah smartphone flagship, dan juga udah ngantongin rating IP68 yang berarti smartphone ini bisa diajak basah-basahan sedalam 1,5 meter dalam durasi 30 menit. Ada beberapa warna sebenarnya dari Xiaomi 14 yang meluncur di Indonesia. Salah satu yang gua pakai sekarang adalah warna black. Warna black ini menurut gua jadi salah satu warna yang menarik selain warna putih. Kalau warna putihnya tuh putih bersih dengan ya kayak tekstur atau material mirip kayak keramik. Kalau ini warna hitamnya dibikin matte. Matte-nya halus dan nggak gampang banget tertempel jejak sidik jari. Jadi tetap kelihatan bersih, tetap kelihatan elegan aja. Di bagian sasisnya, ini dibikin glossy warna hitam juga. Tapi efek glossy-nya tuh nggak kelihatan murahan, malah kelihatan makin berkelas. Jadi kelihatan banget kalau ini tuh adalah sebuah smartphone mahal yang memang ada di level flagship. Yang jadi pembeda menurut gua dan jadi hal yang menarik di dalam desain Xiaomi 14 adalah bingkai kameranya. Oke, sekarang memang lagi zamannya bingkai kamera yang gede, tapi yang jadi menarik dari Xiaomi 14 adalah logo Leica di bagian tengahnya. Ini tuh jadi pembeda banget sih di antara smartphone flagship lainnya yang mungkin polos-polos aja gitu tampilan kameranya. Tapi ya, dengan adanya logo Leica, jadi kayak ngangkat derajat si Xiaomi 14 juga. Karena kita tahu kamera Leica tuh mahalnya minta ampun. Namanya juga smartphone flagship, udah pasti pakai dapur pacu yang high-end juga, yang udah kelas rata kanan lah. Dan Xiaomi 14 yang gua pakai, yang udah beredar di Indonesia, ini pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 3. Salah satu prosesor yang ngebut untuk Android saat ini, bahkan ada di top 10-nya di AnTuTu Benchmark. Jadi ya, kalau kalian beli smartphone ini ya otomatis jadi salah satu user yang pakai smartphone dengan chipset paling kencang saat ini. Kalau unit yang gue pakai ini RAM-nya 12GB, LPDDR5X dengan memori 256GB, UFS 4.0 yang pastinya punya write dan read speed yang lebih ngebut. Booting juga bakal lebih cepat, loading apps, loading game, beralih tiap antar aplikasi maupun game bakal sat-set, bakal smooth banget. Ditambah lagi dengan sistem operasi HyperOS berbasis Android 14. Nah, ini nih enaknya pakai flagship dari Xiaomi. Kalau sebelumnya gue pakai Redmi Note 13 Pro Plus memang masih MIUI, terus ada beberapa seri ke bawahnya juga itu masih banyak iklan dan bloatware. HyperOS untuk smartphone flagship kayak gini, terutama dari Xiaomi, bloatware-nya dikit. Terus juga ya kebanyakan aplikasi Google dan Xiaomi dan juga nggak ada iklan. Itu sih yang enak.
Pas gue buka aplikasi bawaan Xiaomi nggak ada iklan, terus juga kayak file manager, security kayak gitu nggak bakal ada iklan, tema, wallpaper, biasanya kan banyak iklan ya kalau di MIUI Redmi Note series. Nah di Xiaomi 14 kalian nggak bakal nemuin iklan. Jadi secara user experience dan interface juga enak banget smartphone ini buat dipakai harian. Nah benchmarknya gimana? Gue udah ngetes pakai PC Mark, 3D Mark, dan juga Antutu Benchmark yang pasti. Ini gue pakai secara berurutan ya, Antutu dulu, terus PC Mark dulu, dan 3D Mark. Itu berurutan sengaja pengen tahu apakah smartphone ini bakal ngalamin stuttering, overheat, jadi penurunan performa yang signifikan banget. Kayak Xiaomi 12 yang udah pernah gue coba juga. Karena Xiaomi 12 sendiri kan memang penyakitnya adalah overheat. Ya, saat itu Snapdragon 8 Gen 1 kan memang ya penyakitnya gampang overheat yang bikin smartphone tuh nge-restart. Smartphone tuh nggak bisa berjalan dengan baik lagi gitu. Nah, Antutu benchmark dari smartphone ini tembus 2 juta poin. Jadi skor yang udah tinggi banget untuk sebuah smartphone Android. Memang skor Snapdragon 8 Gen 3 tuh ya kayak gitu. Dan gue udah ngobrol dengan perwakilan Xiaomi Indonesia, kalau performance Snapdragon 8 Gen 3 di Xiaomi 14 ini nggak dibatasin sama sekali. Bener-bener di 100%-in performanya, dilepas, jadi untuk memberikan experience penggunaan, terutama gaming, yang lebih maksimal buat para usernya. Nah, di PC Mark sendiri skornya 14 ribuan poin. Kelihatan dari screenshot yang gue share, kebanyakan, malah semuanya ya, ini berjalan di efisiensi core, di performance sekitar 40%-an, nggak berjalan di performance core maupun di prime core-nya. Jadi hal ini yang bikin smartphone ini sedikit hemat daya, lebih hemat daya, padahal power yang dikeluarin itu gede banget. Skornya 14.000 di PC Mark itu ya tinggi banget, tapi ya dengan performance yang dikasih, efisiensi performance yang dikasih oleh Xiaomi 14 ini, jadi ya bikin baterai 4810 mAh nggak terlalu boros untuk Xiaomi 14. Gue sendiri pakai smartphone ini beberapa hari nggak ada keluhan sama sekali di bagian baterainya, malah gue seneng banget dengan kemampuan baterai dari smartphone ini. Gue hunting foto kayak di desa Tenganan Bali gitu ya selama beberapa jam, 2 jam. Dari baterai 98%, hunting foto 2 jam, aktif pakai kamera dan juga medsos, nyala internet juga, baterainya tuh cuma berkurang sekitar 25%-an aja. 20-25%-an itu impresif banget sih untuk smartphone yang powernya segede gini dengan penggunaan kamera yang nggak biasa dari yang lainnya. Jadi ya buat gue smartphone ini awet lah, bisa dipakai seharian penuh sebenarnya. Dari jam kerja ya, jadi sekali ngecas kalian bisa pakai smartphone ini tanpa harus ngecas lagi mungkin pas pulang ke rumah. Lanjut lagi ke 3D Mark. Nah ini salah satu tes yang berat nih, karena gue pakai 2 tes di sini, with live stress test dan juga solar based stress test. Di with live stress test, stabilitasnya itu 73%, padahal smartphone ini udah lumayan anget. Skor tertingginya 17.474 poin dengan titik frame rate paling tingginya di 131 fps pada temperatur 47%. Gila nggak? Udah mulai panas tapi stabilitasnya masih tinggi. 73% tuh terbilang tinggi ya untuk stabilitas di 3D Mark. Kemudian di tes yang lebih tinggi lagi, solar based stress test, stabilitasnya malah lebih baik, 76,7%, dengan titik frame rate paling tinggi 37 fps pada temperatur yang paling tingginya 47 derajat Celcius. Jadi ya secara stabilitas smartphone ini performance grafisnya ya bagus, nggak ngalamin penurunan secara signifikan karena ya berada di atas 70% stabilitasnya. Nah untuk ngecasnya sendiri karena didukung oleh fast charging 90 watt dan adapternya udah termasuk dalam paket pembelian, kalian bisa ngecas full charge sampai 100% hanya dalam waktu 34 menit doang. Yang paling menarik dari Xiaomi 14 adalah konfigurasi kameranya. Jadi ada 3 kamera 50 megapiksel yang disematkan di Xiaomi 14 dengan lensa Leica. Jadi kerjasama Xiaomi sama Leica tuh nggak sebatas software doang, sampai ke level hardware, sampai ke level lensa. Kamera utamanya pakai sensor custom dari Xiaomi, itu namanya Light Fusion 900 yang dipasangin dengan lensa Summilux dari Leica.
Ya, kalian yang mungkin udah familiar dengan kameranya Leica, ya udah pastilah tahu lensa semi-lux. Jadi salah satu jenis lensa dari kamera Leica. Bukaan lensanya gede, jadi menangkap cahayanya tuh lebih banyak. Ditambah lagi ukuran sensor yang nyaris 1 inci. 1/1,31 inci yang bisa ngasilin detail yang lebih tajam, warna yang lebih bagus lagi. Terus juga ada Leica Telephoto 50 megapiksel, itu setara focal length 75 mili yang bisa ngasilin optical zoom sampai 3,2 kali. Terus juga Leica Ultra Wide yang setara focal length 15 mili. Ya memang nggak ada autofocus, tapi hasilnya juga bagus. Ada beberapa fitur. Kalau soal tone warnanya kan ada dua ya, ada Leica Authentic dan juga Leica Vibrant. Tapi ada beberapa fitur yang menurut gua wajib banget kalian coba ketika kalian pakai smartphone ini. Ada di mode portrait, namanya Master Lens System. Di sini tuh ada pilihan perbesaran zoom, dari mulai dokumentari, swirly bokeh, portrait, sampai soft focus yang bisa kalian pakai untuk ngambil foto-foto potret dengan kualitas yang bagus. Gua sendiri seringnya pakai di 50 mili dan 75 mm di potret dan swirly bokeh. Itu hasilnya mantep banget, dan sedikit tips, ini gue dapet tips dari Mas Andi ya, fotografer, travel fotografer dan dokumenter fotografer. Kalau kamera dari Xiaomi 14 ini lebih mantep lagi berasanya ketika pakai filter Leica black and white yang HC dan juga nyalain tone warnanya di Leica Vibrant. Itu hasilnya bagus banget. Tapi kalau kalian pengen yang normal dan ngedit ke black and white-nya pas after ngambil gambar, itu juga bisa dengan filter yang sama, filter Leica black and white. Itu lebih bagus lagi. Secara detail, mau kita pakai kamera utama, pakai kamera telefoto, dan juga kamera ultra wide, itu bagus. Warnanya gue suka sih, warna Leica Vibrant maupun Leica Authentic itu punya ciri khas tersendiri. Tapi sebenarnya gue kebanyakan motret pakai tone warna Leica Authentic dengan filter yang normal. Jadi gue lebih ngedit ke after pengambilan gambar nih. Leica Authentic itu ngasih warna yang natural. Kalau Leica Vibrant itu lebih ngasih warna yang panci, yang lebih nendang gitu, lebih tajam daripada Leica Authentic. Cuman kalau motret-motret yang suasananya old school, Authentic lebih oke ngasilin gambarnya. Dan yang menarik dari Leica Telephoto nih di Xiaomi 14 adalah kamera ini udah punya teknologi floating telephoto, floating lens telephoto. Jadi teknologi ini memungkinkan kita untuk berasa punya kamera telemakro. Jadi kita bisa pakai kamera telefoto untuk ngambil objek sedekat mungkin hingga jarak 10 cm. Jadi gambarnya tuh bakal lebih dramatis lagi gitu. Kayak misalnya ngambil gambar mata, ngambil gambar objek-objek dari dekat, bisa banget pakai Xiaomi 14. Untuk kamera selfie-nya 32 megapiksel dan smartphone ini sanggup ngerekam video 4K di 60 fps atau 8K di 24 fps. Ada berbagai mode termasuk movie. Jadi mode movie ini beneran ngasih aspek rasio yang widescreen, jadi memanjang gitu ala-ala sinematik gitu, dengan transisi dan stabilitas yang oke banget. Kalau kalian nggak suka ya kalian juga bisa pakai mode video. Nah, yang di mode movie kalian bisa ngatur juga nih bokeh fokusnya tuh sesuai keinginan. Jadi beneran lengkap lah secara fitur untuk konten pakai Xiaomi 14. Hasil-hasilnya bakal gue tampilin juga di video berikutnya. Nah, gitu aja impresi lengkap gua review Xiaomi 14 setelah ngebahas desainnya, benchmarknya kayak gimana, performance-nya, sampai kualitas kameranya. Kalian bisa lihat tuh hasil-hasil kameranya, bagus kan?
Dan ngomong-ngomong, ini gua rekam juga video review ini pakai Xiaomi 14 juga, jadi ya keren kan ya hasilnya. Gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Izontech buat tahu informasi terkini, hands-on, review juga di gadget Indonesia. Gua Faisal, pamit.